Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 37. Demi menjamin keselamatan para penembak jitu dan mengakhiri kompetisi, mengevakuasi para penembak jitu adalah pilihan yang paling tepat. Tidak perlu ada diskusi di antara petugas yang hadir, dan mereka semua menyetujui rencana tersebut, kecuali Kong Jianhua yang tidak berbicara. Bagaimana menurutmu? Kong Jianhua memandang penembak jitu wanita itu. Reaper adalah penembak jitu terbaik di dunia. Bahkan aku tidak yakin bisa membunuhnya, jadi aku butuh umpan. Kong Jianhua sedikit mengernyit. Komisaris politik langsung berteriak, apa maksudmu menggunakan prajuritku sebagai umpan dan membiarkan mereka mati? Penembak jitu wanita mengarahkan pandangannya ke komisaris politik dan berkata dengan wajah serius, saya harus mengoreksi Anda, termasuk Anda semua di sini, adalah tentara negara, bukan individu. Karena Anda bergabung dengan tentara sebagai tentara, Anda harus memiliki kesadaran untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kematian adalah musuh negara dan musuh seluruh dunia. Jika kita tidak menyingkirkan Dewa Kematian, akan lebih banyak lagi orang tak bersalah yang mati di tangannya. Kali ini saya datang ke sini untuk menyingkirkan Dewa Kematian, tapi saya butuh umpan. Terjadi keheningan total. Kata-katanya sudah sangat jelas, jika ingin menyingkirkan Dewa Kematian, harus ada umpan. Para penembak jitu yang memasuki zona perang untuk bertanding adalah umpannya. Mereka adalah prajurit dan harus memiliki semangat dedikasi dan kesadaran akan kematian. Aku bersedia menjadi umpannya. Dengan suara, wow, kursi itu dipindahkan ke belakang, Zhang Nan menegakkan tubuhnya dan berteriak. Saya juga bersedia menjadi umpan. Ni Wanli berdiri dan berkata. Adegan itu dipenuhi dengan antusiasme. Untuk membunuh musuh, para perwira termasuk Kong Jianhua rela mengorbankan nyawa mereka, tetapi membiarkan mereka menyaksikan selusin penembak jitu mati adalah masalah lain. Penembak jitu wanita itu melirik Ni Wanli dan Zhang Nan dan berkata dengan tenang, kalian berdua tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Zhang Nan dan Ni Wanli berteriak serempak. Penembak jitu wanita mengarahkan pandangannya pada Zhang Nan dan berkata, kamu pernah menjadi penembak jitu, jadi kamu harus tahu yang terbaik. Kali ini Dewa Kematian akan datang untuk para sniper yang sedang bertanding besar. Jika penembak jitu itu tiba-tiba disingkirkan dan diganti dengan yang lain, kematian akan terjadi. Begitu Dewa Kematian menyadari ada yang tidak beres dan memilih mengungsi, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyingkirkannya. Zhang Nan mengerutkan kening dan membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada suara yang keluar. Ya, kematian adalah penembak jitu terbaik dunia. Dia sangat cerdas dan licik, dan akan melarikan diri begitu dia menemukan ada yang tidak beres. Jika Dewa Kematian lolos kali ini, mungkin tidak ada peluang lagi. Terjadi keheningan yang mematikan. Penembak jitu wanita berkata dengan tidak sabar, sebaiknya kamu segera mengambil keputusan, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Kong Jianhua bertanya dengan tatapan serius. Tidak. Penembak jitu wanita itu menjawab dengan tegas. Kong Jianhua mengerutkan kening, terlihat sangat sulit, tetapi dia masih berdiri dan berkata kepada petugas lainnya, dia benar. Kita adalah tentara, dan kita harus memiliki kesadaran kematian sejak kita memilih seragam militer ini. Saya setuju bahwa penembak jitu kita berfungsi sebagai umpan. Melihat sekeliling, petugas lain juga membuat keputusan. Dedikasi kepada negara adalah kewajiban setiap prajurit. Setelah jeda sebentar, mata Kong Jianhua tertuju pada penembak jitu wanita itu, dan dia berkata dengan tegas, tetapi saya punya satu permintaan, yaitu memberitahu para penembak jitu tentang masalah ini, dan biarkan mereka memutuskan apakah mereka ingin menjadi umpan. Penembak jitu wanita itu mengerutkan kening, terlihat sedikit tidak senang, tapi dia masih mengangguk. Koresponden. Kong Jianhua berteriak seolah sedang melampiaskan amarahnya. Komunikator mengirimkan walkie-talkie yang dapat berkomunikasi dengan penembak jitu ke ruang konferensi dalam waktu sesingkat mungkin. Memegang walkie-talkie di tangannya, Kong Jianhua merasa sangat berat. Ini markas komando. Saya pemimpin resimen Kong Jianhua. Dimanapun Anda berada saat ini, ada satu hal yang harus Anda ketahui. Kong Jianhua pertama kali mengumumkan identitasnya dan mengucapkan kata-kata keadilan yang sederhana, lalu merinci Dewa Kematian dan tujuannya muncul di sini. Terakhir, penembak jitu harus bertindak sebagai umpan untuk menembak Dewa Kematian. Sekarang terserah pilihanmu. Apakah kamu ingin berperan sebagai penembak jitu untuk membantu menyelesaikan misi ini, atau kamu memilih untuk berhenti? Kong Jianhua bertanya dengan suara yang dalam. Memberikan pilihan kepada para penembak jitu merupakan ujian bagi setiap penembak jitu. Ada keheningan di ruang konferensi dan keheningan di interkom. Penembak jitu wanita itu menatap walkie-talkie, matanya penuh ketidakpastian. Ia memang perlu berdedikasi sebagai prajurit, tapi kesadaran setiap orang berbeda-beda dan kualitasnya juga berbeda-beda. Orang pertama yang menjawab sangatlah penting. Jika orang pertama yang menjawab memilih untuk berhenti, maka lebih banyak orang yang akan memilih untuk berhenti di kemudian hari. Namun jika orang pertama memilih dedikasi tanpa rasa takut, saya yakin akan lebih banyak orang yang mengikuti jejaknya.
Bahkan jika satu orang memilih untuk mundur, operasi ini mungkin terungkap dan mengingatkan Dewa Kematian. Di luar keheningan ada ketegangan. Semua orang menunggu jawaban pertama. Setelah hening sejenak, suara yang agak kekanak-kanakan terdengar dari interkom. Saya bersedia menjadi umpan untuk menyelesaikan misi ini. Mendengar ini, penembak jitu wanita itu menghela nafas lega. Sementara Kong Jianhua, Ni Wanli, dan Zhang Nan menghela nafas lega, ekspresi mereka kembali tegang. Ketiganya menyadari bahwa penembak jitu yang berbicara tidak lain adalah Ang Li. Setelah jeda sebentar, Lian tertawa mencela diri sendiri, dan melanjutkan, siapa bilang kita harus mati jika dijadikan umpan? Bukankah orang yang disebut Dewa Kematian itu juga manusia? Dia memegang pistol, begitu juga kami. Karena dia ingin membunuh kita, maka dia akan mati di bawah senjata kita terlebih dahulu. Petik 2. Hal ini dikatakan dengan sangat baik sehingga orang-orang pasti akan kagum karenanya. Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan penembak jitu seperti Ang Li dan Dewa Kematian, yang dibutuhkan adalah energi putus asa ini. Apa salahnya kamu punya pistol? Kami juga memilikinya. Karena kamu ingin membunuh kami, matilah di bawah senjata kami dulu. Tanpa perlawanan, siapa yang bisa yakin apa hasilnya? Perkataan Ang Li menginspirasi banyak orang. Mereka bukan hanya umpan, tapi juga pemburu yang memburu iblis, Dewa Kematian. Siapa nama prajurit ini? Tanya penembak jitu wanita itu dengan penuh minat. Lian, prajurit di pasukanku masih anggota baru. Rekrut. Penembak jitu wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata, dia juga prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik, tentu saja, seorang prajurit yang baik. Kong Jianhua sangat bersemangat. Dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Lian. Dia adalah putra pria itu. Saya bersedia untuk tinggal dan berjuang. Saya bersedia untuk tinggal dan berjuang. Saya bersedia untuk tinggal dan berjuang. Di bawah kepemimpinan Lian, orang-orang di belakang mereka semua memilih untuk tetap tinggal. Bagus sekali, saya akan menemukan cara untuk memberikan amunisi kepada mereka dan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan mereka. Penembak jitu wanita meninggalkan kata-kata ini dan berbalik dan pergi. Bab 38. Laporan. Laporan. Ni Wanli dan Zhang Nan berteriak hampir bersamaan. Setelah memberi hormat militer kepada Kong Jianhua, mereka berteriak serempak, Ni Wanli, Zhang Nan, silakan bergabung dalam perang. Kong Jianhua melirik Ni Wanli dan Zhang Nan. Jika itu bukan tugasnya, dia benar-benar ingin mengambil senjata untuk menemui Dewa Kematian sendiri. Ambilkan mereka beberapa peralatan. Kong Jianhua menoleh ke wakil komandan dan memerintahkan. Para perwira dan prajurit dari seluruh resimen mengambil tindakan dan memblokir jalan pegunungan dalam radius 20 mil dalam waktu sesingkat-singkatnya. Zhang Nan menerima satu set perlengkapan penembak jitu, dan Ni Wanli memilih senapan otomatis tipe 81, dilengkapi dengan ponsel, alat peledak, dan senjata lainnya, dan bertugas sebagai pengamat Zhang Nan. Selain penembak jitu wanita dan 4 anggota timnya, Ni Wanli dan Zhang Nan menjadi satu-satunya angkatan bersenjata yang dikirim ke zona perang di resimen tersebut. Setelah peluru penembak jitu tipe 85 dikirim, semua orang mulai mengambil tindakan. Rencana awalnya adalah setiap orang akan menentukan lokasi setiap penembak jitu melalui sistem penentuan posisi, dan kemudian mengirimkan amunisi dan peralatan ke setiap penembak jitu dalam waktu sesingkat mungkin. Saat Ni Wanli dan Zhang Nan memasuki zona perang, segalanya berubah. Di dalam markas sementara resimen, seorang perwira Letnan 2 tiba-tiba berdiri dan berteriak, tidak, seseorang telah menginvasi sistem kami. Dalam peperangan modern, peperangan elektronik dan peperangan jaringan adalah jenis peperangan yang paling umum. Awalnya dipastikan bahwa orang yang menyerang sistem adalah kematian, dan dia menentukan lokasi setiap penembak jitu melalui sistem kami. Kong Jianhua mengambil walkie-talkie dengan wajah berat, menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya adalah pemimpin kelompok Kong Jianhua. Aku sangat menyesal harus memberitahumu sesuatu. Sistem kami telah diserang oleh musuh, dan lokasi Anda mungkin telah dicegat oleh musuh. Oleh karena itu, pastikan untuk mentransfer lokasi Anda sesegera mungkin. Selain itu, saluran komunikasi kita mungkin juga dicuri oleh musuh. Saya akan memutus komunikasi setelah 30 detik. Petik 2. Memutuskan komunikasi berarti penembak jitu seperti Ang Li akan menghadapi situasi pertempuran individu, dan ini tanpa peluru tajam. Pada saat yang sama, kurangnya komunikasi dan perubahan posisi juga berarti akan semakin sulit bagi penembak jitu wanita, yang mengirimkan amunisi ke semua orang, untuk bergerak. Ada pertanyaan lain. Tidak ada yang tahu seperti apa kematian itu. Kemungkinan besar dia menyamar sebagai salah satu personel kita dan menggunakan senjata dan perlengkapan yang mirip dengan kita. Kalau begitu, akan sulit membedakan diri kita dengan musuh. Ketika semua orang mengira mereka bertemu dengan personel kami yang sedang mengantarkan amunisi, mereka mungkin malah dibunuh oleh senjata maut. 30 detik kemudian, sistem komunikasi dan penentuan posisi terputus sepenuhnya, dan semua orang bekerja secara mandiri. Lian bersembunyi di tempatnya dan tidak bergerak. Pertama-tama, dia berada dalam posisi komando dan memiliki pandangan yang sangat bagus. Kedua, yang maya adalah nyata dan yang nyata adalah maya. Pemimpin memerintahkan semua orang untuk pindah posisi. Dewa Kematian mungkin tidak menyangka bahwa Lian masih bersembunyi di tempatnya.
Untuk mengambil langkah mundur, Ang Li bahkan berharap Dewa Kematian akan datang ke rumahnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Setelah mencari di setiap area melalui teropong, Ang Li mengulurkan tangan dan menyentuh senapan sniper. Sayangnya, hanya ada peluru kosong di pistolnya. Jika musuh muncul saat ini, hampir mustahil untuk membunuhnya. Selain senapan sniper di tangannya, Ang Li sebenarnya tidak memiliki banyak perlengkapan yang dimilikinya. Yang mematikan hanyalah 3 pisau lempar. Dia mengeluarkan pisau terbang tersebut dan mengasahnya di atas batu untuk memastikan ketajaman pisau terbang tersebut. Di saat kritis, Ang Li mungkin perlu mengandalkan ketiga pisau terbang ini untuk membunuh musuh. Menempatkan pisau terbang pada posisi yang nyaman, Lian mengeluarkan beberapa batu seukuran kenari dari tanah, setengahnya ditempatkan di sisinya, dan setengahnya lagi disembunyikan di sakunya untuk keadaan darurat. Menggunakan pisau lempar dan batu untuk menghadapi Dewa Kematian yang telah membunuh 700 penembak jitu jelas merupakan pilihan terakhir dan pilihan terakhir. Sejak saya mengetahui bahwa Dewa Kematian itu berhantu, waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap menit dan setiap detik merupakan semacam siksaan bagi manusia. Tidak ada yang tahu di mana kematian berada. 1 detik Anda masih hidup, detik berikutnya Anda mungkin terbunuh oleh peluru penembak jitu yang terbang entah dari mana. Penderitaan seperti ini adalah semacam pelatihan bagi Ang Li. Yang semula hanya kompetisi militer berubah menjadi kontes hidup dan mati, pertarungan sesungguhnya. Langit menjadi gelap tanpa disadari. Segalanya menjadi semakin buruk bagi orang-orang seperti Ang Li. Pemandangan 4 kekuatan tiruan gaya Soviet yang digunakan pada tipe 85 memiliki penglihatan malam yang buruk. Di malam hari, penembak jitu seperti Lian seperti orang buta. Jika Dewa Kematian membawa kacamata penglihatan malam berkekuatan tinggi dan peralatan penargetan, maka pertempuran ini akan berubah menjadi pembantaian total. Bahkan jika seseorang seperti Ang Li dengan hati-hati menyamar dan bersembunyi di sana tanpa bergerak, kemungkinan tertembak akan meningkat beberapa kali lipat. Memilih pindah saat ini bahkan lebih tidak rasional. Dewa Kematian mungkin bersembunyi di sudut gelap, dan jika Anda bergerak, Anda mungkin terkena senjata Dewa Kematian, sehingga menjadi sasaran hidup. Kompetisi awalnya hanya 24 jam, sehingga penembak jitu tidak membawa makanan terlalu banyak, bahkan ada yang tidak membawa sama sekali. Lian merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong permen batu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Permen batu itu perlahan meleleh di mulutnya energi bagi tubuh. Adapun air. Penembak jitu umumnya tidak membawa botol air, tetapi menggunakan kantong air penembak jitu profesional. Tabung ramping yang dapat langsung masuk ke mulut, meminimalkan jangkauan gerakan saat meminum air, sehingga menghindari risiko ketahuan. Lian jarang minum air. Minum terlalu banyak air akan membuat Anda buang air kecil. Saat kalian buang air kecil, kalian akan melakukan gerakan berlebihan yang mungkin ketahuan oleh musuh. Selain itu, kalian juga bisa kehilangan kesempatan untuk menembak musuh. Oleh karena itu, kecuali dipaksa, Lian lebih memilih haus daripada minum air. Cahaya bulan sudah tergantung di dahan. Pekerjaan pengawasan seperti ini juga sangat menyita energi dan mudah membuat orang mengantuk. Panggilan. Menghirup dan menghembuskan napas, Lian telah menggunakan metode pernapasan khusus untuk menjaga dirinya tetap berpikiran jernih dan energi. Di saat yang sama, Lian akan menggerakkan jarinya dari waktu ke waktu untuk menjaga kelenturan jarinya. Seseorang. Melalui skope, Anda dapat melihat bayangan hitam yang berkedip sebentar lalu berhenti bergerak. Hal ini membuat Lian gugup. Saat jarinya menyentuh senapan sniper, dia teringat bahwa pistol itu berisi peluru kosong dan tidak ada cara untuk membunuh musuh. Sasarannya terlalu jauh, dan melempar pisau serta batu tidak ada gunanya sama sekali. Juga karena jaraknya yang terlalu jauh, Lian tidak yakin apakah bayangan hitam itu adalah Dewa Kematian atau salah satu personel kami. Yang bisa Anda lakukan sekarang hanyalah menunggu. Karena targetnya muncul di sini, dia pasti sudah mengarahkan pandangannya ke area ini, dan tidak akan lama sebelum dia muncul. Seperti yang dipikirkan Lian. Bayangan itu mengintai di tempatnya selama 1 menit sebelum mengambil tindakan lagi. Apakah dia teman atau musuh, orang ini sangat berhati-hati. Setiap kali dia berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya, dia akan berhenti dan mengamati, dan hanya setelah memastikan aman barulah dia melanjutkan ke langkah berikutnya. Bersambung.